Halo teman-teman, balik lagi di alufmotor.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya. Amin. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tips dari gue terkait dengan shifting. Jadi yang namanya shifting itu kan perpindahan gigi ya, baik itu yang di depan maupun yang di belakang. Sebenarnya sih lu harus kenal dulu yang namanya tentang si drive train itu. Jadi drive train itu kan perpaduan elemen ya. Jadi ada front derailleur, ada chain ringnya, ada crank armnya, ada pedalnya, kemudian ada rear derailleur, ada sprocket, dan ada chainnya. Nah, mungkin ini sedikit tips dari gua bagi lu yang mulai bersepeda. Apapun sepedanya, yang jelas kalau misalnya sepedanya punya beberapa percepatan ya. Kalau misalnya di sini fiksi sih nggak bakal berlaku untuk tips ini. Tipsnya adalah sebisa mungkin dihindari untuk namanya cross chain. Jadi yang namanya cross chain itu chain alignmentnya alias apa ya, kelurusan dari si rantainya itu diusahakan jangan sampai ngilang. Ngilangnya gini nih. Nah, jadi kalau misalnya lu lihat di sini, ini kan untuk yang si chain ringnya gue paling pakai yang kecil nih. Ini kan untuk ukurannya 50-34 ya. Jadi ini pakai 34, yang belakangnya yang paling kok tertinggi. Nih, yang namanya kok itu kan sebenarnya ini nih, si percepatannya itu tadi. Jadi untuk si Claris ini kan 8 speed. Jadi kok yang terkecil ini di 11. Gue lupa ini 28 apa 32. Kayaknya sih 32 sih. Jadi kok tertingginya di 32. Nah, kalau kayak gini, biasanya sih kalau gue pribadi, kalau misalnya dua chainring kayak gini, jadi untuk gear yang paling kecil, untuk yang chainring yang paling kecil, yang ukuran 34 ini, gue mesti matchin sama yang paling enggak ya 4 dari kok tertinggi. Dalam artian yang paling tinggi, tertinggi nomor 2, tertinggi nomor 3, tertinggi nomor 4. Maksimal di sini. Itu gue tujukan kalau misalnya nemuin untuk medan yang agak nanjak. Nah, kadang orang kan bingung nih, waduh, gue kapan harus shifting ya? Paling efektif untuk shiftingnya pas kapan ya? Nah, biasanya sih gue kalau misalnya ada tanjakan atau mau naik jembatan, bukan jembatan ya, kan nggak boleh juga untuk naik jembatan. Jadi ada tanjakan dikit gitu, biasanya gue shiftingnya di sekitaran sini. Jadi langsung gue turunin untuk front derailleur-nya, jadi untuk chainring yang paling kecil. Kemudian nanti kalau misalnya udah ada turunan dan itu jalannya lurus, gue langsung ubah untuk chainringnya yang paling gede di ukuran 50. Nah, yang namanya cross chain yang harus dihindari itu kalau misalnya si chainring yang terkecil ini dipasangin dengan yang kok paling kecil. Gue contohin ya, ini kan untuk posisi yang koknya paling tinggi. Gue turunin. Jadi kalau misalnya di shifter, ini untuk drifter ya. Jadi drifter yang kanan ini untuk nurunin atau nurunin koknya itu tinggal dipencet aja untuk ini. Untuk drifter yang kecil, nanti dia akan turun. Sorry, ini tangannya satu aja ya, harusnya sih pakai chestmount, tapi chestmount gue taruh di sana. Oke, gue arahin di paling kecil. Nah, ini posisinya dia udah paling kecil nih. Nah, gue rem dulu. Set. Ini untuk posisi koknya dia paling kecil ya, di posisi 11. Kemudian ini untuk si chainringnya di nomor 2. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi kalau misalnya lu lihat untuk alignmentnya, dia miring ya. Miringnya tuh ke kiri cuy. Tuh, lu bisa lihat sendiri, miringnya tuh ke kiri. Seharusnya paling baik itu dia ya lurus gini. Kan kalau misalnya terkait dengan sepeda kayak gini kan mesti berhubungan dengan yang namanya gaya gesek. Nah, gimana sih biar pedaling itu kita efektif? Ya caranya dengan meminimalisir gaya gesek yang muncul. Jadi kalau misalnya posisinya cross chain, dia nanti yang paling gampang aus karena memang gesekannya lebih tinggi ya. Ya di sprocket yang bagian sini, kemudian di jockey wheels yang seperti ini. Jadi jockey wheels tuh yang ini nih, ada 2 nih. Ini kan sebenarnya kalau untuk si rear derailleur itu kan sistemnya kayak katrol ya. Jadi kalau misalnya lu tahu zaman SD dulu, untuk katrol itu kan semakin banyak katrolan ini semakin enteng untuk goesannya. Makanya nggak heran kalau misalnya si RD atau ya biasanya RD sih,
untuk kelas-kelasnya itu makin tinggi untuk kelasnya, itu biasanya ininya bakal lebih bagus untuk kualitasnya dan bakal lebih kompleks untuk si jockey wheelsnya juga gitu, dan shiftingnya pastinya bakal lebih halus. Nah, yang bisa kita hindari pas shifting sebenarnya ya itu tadi. Jadi yang ini untuk depan chainringnya itu yang paling kecil diposisikan buat yang kayak gini. Sebenarnya ini nggak efektif banget sih pas kita coba. Gue sih paling nyaman ya biasanya chainringnya, baik itu yang ini mau yang gede atau yang kecil, itu biasanya di tengah-tengah gini. Jadi dia kerasa sih untuk misalnya untuk si cadence-nya ini sesuai dengan katakanlah cadence-nya itu 90 sampai 100 gitu ya. Itu kerasa lebih enak daripada misalnya lu paksain chainringnya yang paling kecil terus di combine pakai kok terkecil. Itu ya kerasa sih bedanya. Terus sekarang gua balik. Ini untuk yang si chainringnya kan paling kecil. Gua tambahin ke yang gede. Aduh, sorry. Oh, belum ngubah. Ntar. Susah juga pakai satu tangan ya. Nah, ini udah berubah. Jadi ini chainringnya paling gede. Nah, posisi gini nih paling enak buat ngebut. Jadi kalau misalnya mau nyari top speed, ya gini nih. Yang penting kempolnya atau pahanya itu dilatih. Karena memang di sini chain elemennya lo bisa lihat sendiri, dia tuh lurus. Oh, lurus kan? Gitu. Nah, yang dihindari sebenarnya salah. Yang dihindari sama yang tadi. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang tadi kan chainringnya yang paling kecil, terus koknya paling kecil, itu dihindari. Nah, kebalikannya kalau chainringnya yang paling gede, koknya yang paling gede, itu juga harus dihindari cuy, karena memang nggak efektif. Jadi gue naikin, waduh, mundur dia. Ya. Bentar. Nah, buat naikin si sprocketnya, jadi tinggal ditekan aja yang gede, yang handle brake-nya ini. Karena 8 speed jadi 7 kali. Naik. Nah, biasanya sih gue paling nyaman, paling comfy itu ya dengan cadence gue sendiri. Posisinya di sini. Jadi meskipun dia nggak terlalu lurus dari untuk si alignment ya, tapi dia masih nyaman dan gaya geseknya juga nggak terlalu tinggi ya. Yang perlu dihindari, naik gear berapa nih? 6, 7. Ups, loncat. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi chainringnya gede, ini yang gede. Kalau lu lihat dia miringnya ke kanan. Harusnya sih lurus gini gitu. Oke. Mungkin segitu aja untuk tips singkat gua terkait dengan pedaling. Bukan pedaling sih, shifting sih sebenarnya. Nanti malam gua bakal nyobain riding buat malam. Jangan lupa untuk subscribe ya di alofmotor.com. Selamat and see you, bye. Oh ya, satu lagi. Jadi kalau misalnya lu punya sepeda baru, biasanya sih kalau sepeda gue kasih untuk ini chainstay protector. Jadi sebenarnya ini sih buat karbon-karbonan gitu deh, stiker karbon. Paling proper sih pakai busa gitu. Tapi daripada mahal dan gue ada stiker gini, udah stikerin aja. Toh sama aja. Untuk chain slap di road bike itu nggak terlalu sering ya dibandingkan di Sally yang punya ini yang pendek, cage-nya yang tinggi maupun di MTB itu yang paling sering untuk si chain slap alias si ini. Nah, ini nempel ke chainstay-nya gitu. Sebenarnya sih gampang aja ngampalin untuk bagian-bagian dari sepeda ya. Ini untuk frame sebagai itunya. Terus ini chainstay namanya. Jadi chainstay itu adalah tubing yang hubungin antara pokoknya dekat drivetrain gitu deh dengan yang frame utamanya. Terus ini seat stay namanya. Seat stay itu ya bagian seat post dengan si drivetrainnya. Ini top tube, ini down tube. Tuh.
Ini head tube. Ya, gitu ya. Oke, udah gitu aja. Terima kasih udah nonton di I Love Motor. I'm Ahmad and bye. Stay safe, stay healthy ya.